Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nazilatul Rahma dari Prodi PGSD Unu Blitar. Di sini saya akan menjelaskan tentang tumbuhan dan bagian-bagiannya. Bagian-bagian tumbuhan terdiri dari akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Yang pertama yaitu akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang tumbuh di bawah tanah. Di sini akar terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama yaitu epidermis. Epidermis adalah lapisan sel keluar akar yang melindungi jaringan dalam dan membantu penyerapan air dan nutrisi dari dalam tanah. Yang kedua ada korteks. Korteks adalah lapisan sel yang terletak di bawah epidermis. Yang ketiga ada endodermis. Endodermis adalah lapisan sel yang mengelilingi silinder pembuluh. Yang keempat yaitu perisikel. Perisikel adalah lapisan sel yang terletak di dalam endodermis dan mengelilingi silinder pusat. Yang kelima yaitu silinder pusat. Silinder pusat adalah bagian terdalam dari akar yang terletak di tengah akar. Yang keenam ada silem. Silem adalah jaringan pengangkut yang berfungsi menyalurkan air dan nutrisi dari akar ke bagian atas tanaman. Yang terakhir ada rambut akar. Rambut akar adalah tonjolan kecil yang tumbuh dari sel epidermis. Adapun fungsinya akar yaitu menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah serta menopang tumbuhan agar tetap kokoh. Bagian tumbuhan yang kedua ada batang. Batang adalah bagian tumbuhan yang tumbuh di atas tanah. Fungsi batang yaitu mengangkut air, nutrisi, dan makanan dari akar ke bagian tumbuhan, serta untuk tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. Bagian tumbuhan yang nomor 3 yaitu ada daun. Daun adalah bagian tumbuhan yang berwarna hijau yang biasanya disebut dengan klorofil. Di sini, daun terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama yaitu ujung daun atau apex. Ujung daun atau apex adalah bagian paling ujung dari daun yang dapat berbeda bentuk tergantung jenis tanamannya. Yang kedua ada tepi daun atau margin. Tepi daun mengelilingi helai daun dan memiliki berbagai bentuk seperti rata, bergerigi, dan berombak. Yang ketiga ada helai daun atau lamina. Helai daun atau lamina adalah bagian utama dari daun yang lebar dan pipih, dan tempat utama terjadinya fotosintesis. Yang keempat ada tulang rusuk daun atau madrip. Tulang rusuk daun adalah tulang utama yang berjalan dari pangkal ke ujung daun. Yang kelima ada talang daun atau fains. Talang daun atau fains adalah jaringan pembuluh yang tersebar dari tulang rusuk daun ke seluruh helai daun. Yang keenam ada tangkai daun atau petiole. Tangkai daun adalah tangkai daun yang melekatkan atau menghubungkan helai daun pada batang. Yang ketujuh ada penumpu. Penumpu adalah struktur seperti daun kecil yang sering ditemukan di pangkal tangkai daun. Yang nomor 8 ada pelepah atau serat. Pelepah adalah bagian pelebaran dasar tangkai daun yang menyelubungi batang, umumnya pada tumbuhan monokotil seperti rumput. Yang terakhir ada tunas atau bud. Tunas adalah struktur muda yang akan berkembang menjadi daun baru, bunga, atau cabang. Fungsi daun sendiri yaitu melakukan fotosintesis, yaitu proses pembuatan makanan untuk pertumbuhan makanan. Bagian tumbuhan yang keempat ada bunga. Bunga adalah organ reproduksi pada tumbuhan. Berikut bagian utama pada bunga. Yang pertama ada mahkota bunga. Mahkota bunga adalah bagian yang biasanya berwarna cerah untuk menarik serangga penyerbuk. Yang kedua ada kepala sari. Kepala sari adalah bagian benang sari yang menghasilkan serbuk sari yang mengandung sel kelamin jantan. Yang ketiga ada benang sari. Benang sari adalah organ reproduksi jantan pada bunga yang terdiri dari tangkai sari atau filamen dan kepala sari atau ander. Yang keempat ada kepala putik. Kepala putik adalah bagian dari putik yang menerima serbuk sari selama proses penyerbukan. Yang kelima ada tangkai putik. Tangkai putik adalah bagian yang menghubungkan kepala putik dengan ovarium. Keenam ada kelopak.
Kelopak adalah bagian luar dari bunga yang melindungi bunga saat masih dalam bentuk kuncup. Yang ketujuh ada bakal biji. Bakal biji adalah struktur dalam ovarium yang mengandung sel telur atau ovum yang akan dibuahi oleh sperma dari serbuk sari untuk membentuk biji. Yang kedelapan ada dasar bunga. Dasar bunga adalah bagian bunga tempat melekatnya semua bagian bunga, seperti kelopak, mahkota, benang sari, dan putih. Yang terakhir ada tangkai bunga. Tangkai bunga adalah bagian yang menghubungkan bunga dengan batang utama tumbuhan. Adapun fungsinya bunga yaitu tempat perkembangbiakan tumbuhan, yaitu dengan penyebukan setelah perkembangbiakan, tumbuhan menghasilkan biji, dan biji inilah yang akan menjadi tumbuhan baru. Bagian tumbuhan yang nomor 5 ada buah. Buah adalah hasil perkembangan bunga yang sudah berkembang biak. Fungsinya adalah menyimpan cadangan makanan dan melindungi biji di dalamnya. Bagian tumbuhan yang terakhir ada biji. Biji adalah struktur yang terbentuk dari bakal biji setelah pembuahan. Dan biji terdiri dari dua jenis, yaitu dikotil dan monokotil. Dikotil adalah jenis biji yang berkeping dua, contohnya kacang-kacangan. Dan yang kedua monokotil. Monokotil adalah jenis biji yang berkeping satu atau tunggal, contohnya padi, jagung, dan gandum. Manfaat tumbuhan bagi manusia. Tumbuhan bisa bermanfaat bagi manusia seperti bisa membersihkan udara, membuat lingkungan sejuk, bisa dikonsumsi dan melindungi dari sinar matahari. Jadi, kesimpulannya, setiap bagian tumbuhan memiliki peran yang sangat penting. Bagian-bagian tumbuhan ini saling bekerja sama untuk kelangsungan hidupnya. Akar menyerap air dan nutrisi dari tanah, kemudian disalurkan ke batang. Batang akan mengangkut nutrisi ke seluruh bagian tumbuhan. Daun melakukan fotosintesis, dan bunga berperan dalam reproduksi tumbuhan. Bunga yang sudah berkembang akan berkembang biak menjadi buah. Di dalam buah terdapat biji. Biji yang jatuh ke tanah akan berkembang menjadi tanaman baru. Cukup sekian video animasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.